Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fikri Askahikal dengan NIM 2288210051 dan rekan saya yaitu Nida Nurfadilah dengan NIM 2288200052. Berikut adalah perkenalan singkat dari kami yaitu kelompok 7. Langsung saja agar tidak berlama-lama, di sini kami kelompok 7 membahas tentang materi pembentukan dan perjuangan taman siswa pada tahun 1922 sampai 1945. Untuk materi pertama yaitu tentang latar belakang taman siswa sendiri, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Taman siswa dari tahun 1922 sampai 1945 mencakup periode terpenting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nah, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam perjuangan pendidikan di masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Nah, gerakan ini bertujuan untuk merevolusi sistem pendidikan di Indonesia dan juga memperkenalkan konsep pendidikan inklusif, merakyat, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Taman Siswa ini dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Selain memberikan pendidikan formal, Taman Siswa juga mengedepankan pendidikan karakter yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan juga sosial yang kuat. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan latar belakang Taman Siswa itu sendiri. Ya begitulah latar belakang Taman Siswa. Kemudian lanjut rumusan masalah yang dimana kita membahas yang pertama bagaimana bentuk dan logo Taman Siswa. Yang kedua bagaimana sejarah tokoh-tokoh Taman Siswa. Yang ketiga bagaimana dasar perjuangan Taman Siswa itu sendiri. Dan yang keempat yaitu bagaimana pusat pendidikan dalam peta pada Taman Siswa. Ya, berikut adalah rumusan masalahnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu bagaimana bentuk dan sejarah logo Taman Siswa. Ya, di sini kita sudah masuk di materi pertama yaitu lambang Taman Siswa disebut sebagai burung cakra yang terdiri dari gambar burung yang membentangkan kedua sayap dan ekornya. Gambar cakra yang di dalamnya terdapat 8 yaitu trisula yang terdapat 3 runcing, tulisan Taman Siswa dan gambar bunga wilayah kusuma. Arti dari keseluruhan lambang tersebut adalah cita-cita yang mewujudkan masyarakat tertib, damai, dan salam bahagia yang didasari 7 asas Taman Siswa tahun 1922. Lambang Taman Siswa digunakan sebagai ciri khas atau jati diri bagi perjuangan Taman Siswa, yang dimana dalam setiap logonya memiliki arti-arti dari masing-masing gambar. Ya, untuk arti dari burung Garuda yaitu melambangkan cita-cita luhur, yaitu masyarakat tertib, damai, salam, dan bahagia. Dan yang kedua yaitu bulu sayap dan ekor bagian luar yang berjumlah masing-masing 7 helai, melambangkan 7 asas Taman Siswa tahun 1922. Dan yang ketiga, bulu sayap dan ekor bagian dalam masing-masing berjumlah 5 helai, melambangkan 5 dasar Pancasila dan 5 ciri khas Pancadharma. Dan yang keempat yaitu cakra yang melambangkan senjata pamungkas atau senjata terakhir, yaitu untuk mengakhiri kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangannya. Dan yang kelima yaitu trisula yang melambangkan 3 ketajaman masing-masing daya cipta, rasa, dan karsa. Dan yang keenam yaitu bunga wijaya kusuma yang melambangkan kemenangan atau wijaya bagi generasi bangsa atau kusuma. Ya, berikut adalah materi pertama yaitu tentang logo dan Taman Siswa. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
tokoh Taman Siswa. Nah, tokoh Taman Siswa ini yaitu dari Raden Mas Kajari Senggidat atau Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri Taman Siswa. Namun beliau tidak berjuang sendirian, melainkan dibantu oleh beberapa orang dalam merintis perjuangan di bidang pendidikan. Tokoh tersebut antara lain Nyi Hajar Dewantara RM, Sutatmo, Sejosumo, Sepertro, Subondo, Ki Pronowidodo, Ki Soyo, dan Ki Trikojo. Nah, ajaran yang dianut Taman Siswa Ki Hajar Dewantara ini mengembangkan prinsip. Namun saat mengembangkan prinsip ajaran, beliau itu diasingkan oleh Belanda dari pemerintah kolonial. Dan dilansir dari laman Kemendikbud, beberapa tokoh yang memberi pengaruh besar pada Ki Hajar Dewantara yaitu ada Heinrich Froebel yang merupakan pendiri kanak pedagogi dari Jerman, Maria Mertasari yang merupakan ahli pendidikan dari Italia, serta pemikiran Rebita Tagore. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan materi kedua. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang dasar perjuangan Taman Siswa, di mana pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud untuk memberi tuntutan di dalam hidup, tumbuhnya jiwa raga anak-anak agar kelak dalam garis-garis kodratnya pribadinya dan pengaruh segala keadaan yang mengelilingi dirinya. Kodrat hidup manusia menunjukkan adanya segala kekuatan pada makhluk atau manusia sebagai bekal hidupnya yang perlu untuk pemeliharaan dan kemajuan dalam hidupnya. Adapun kemanusiaan mengandung arti keharusan serta kesanggupan manusia untuk menuntut kecerdasan dan keluhuran budi pekerti. Kebudayaan sendiri sebagai buah budi dan hasil perjuangan manusia terhadap kekuasaan pada alam dan zaman. Dan yang selanjutnya adalah kemerdekaan adalah suara mutlak dalam tiap-tiap usaha pendidikan yang berdasar pada keyakinan bahwa manusia tersebut memiliki kodratnya, yaitu sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya adalah pendidikan dan pengajaran pada rakyat, yang dimana sebagai usaha untuk mempertinggi dan menyempurnakan hidup. Dan dalam penghidupan rakyat adalah kewajiban bagi negara yang harus dilakukan sebaik-baiknya oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Ya, mungkin segitu saja materi ketiga yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, yang dimana menggambarkan sebuah lingkungan yang mana lingkungan ini disebut tempat anak serta bergaul yang dapat mempengaruhi perilaku anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga konsep tripusat tersebut ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, sehingga dari masing-masing ketiga lingkungan ini mempunyai konsep serta fungsi dan juga peran masing-masing. Nah, yang mana hal tersebut sama-sama dapat dipengaruhi oleh kepribadian anak. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, sebelum ke penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya dan rekan saya bawakan, yaitu Taman Siswa didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimana adalah gerakan yang mengutamakan pendidikan sebagai alat pembebasan bangsa. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada semua kalangan, yang dimana termasuk yang tidak mampu dan berusaha melawan penindasan kolonial Belanda yang saat itu menguasai Indonesia. Kemudian, pada awalnya gerakan ini menghadapi berbagai kendala dan penindasan dari pihak kolonial. Namun, semangat dan tekad para pendidik Taman Siswa mampu memperjuangkan pendidikan nasional yang terus tumbuh, dan selama perjalanan Taman Siswa membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci dari kebebasan
yang dimana mereka berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya bawakan dan rekan saya. Sudah sampai di penghujung video. Mungkin itu saja dan rekan saya yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga dari video ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ilmu bagi yang melihatnya dan juga mendengarkannya. Terima kasih. Saya dan rekan saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.